Shalom, puji Tuhan, selamat petang menjelang malam. Pada kesempatan ini kembali kita akan masuk di dalam renungan di setiap Rabu. Siapkan hati, terutama pendengaran saudara akan firman Tuhan, supaya firman itu tidak pergi dengan sia-sia, tapi membawa jawaban berkat dalam setiap langkah hidup kita. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami akan mau dengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh tanamkan di dalam setiap hati kami, dan biar kami juga menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar renungan firman Tuhan ini melalui YouTube Eklesia, kita akan berbicara tentang kehidupan kita. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada sore hari ini, hidup kita milik Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita bukan sebenarnya milik kita. Banyak orang berkata, tanpa Tuhan saya bisa berbuat apa-apa. Siapa bilang? Kita harus mengingat bahwa kita manusia ini hanya ciptaan. Dan kalau kita sampai di generasi kita hari ini, kita sudah keturunan berapa? Dan kita ini benar-benar Tuhan izinkan lahir di tahun dan waktu-waktu ini, dan ada di waktu yang sedang kita jalani. Oleh sebab itu, jangan pernah sombong dan berkata bahwa kita bisa, kita mampu, kita dapat. Kita manusia penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Kita manusia membutuhkan pertolongan. Kita manusia membutuhkan kasih sayang, bimbingan dari Sang Pencipta, Allah yang menciptakan kita. Saya akan ambil firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1. Nyanyian Syarah Salomo. Jadi nyanyian ini atau ungkapan ini adalah dari Salomo, yang kita kenal dengan Raja Sulaiman, ya, Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini luar biasa. Ada sebuah ungkapan atau sebuah nasihat atau sebuah kata-kata yang memberikan dorongan kepada kita atau juga mengingatkan kepada kita, kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Dengan kata lain, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kalau bukan Tuhan ada berpihak dengan kita, pasti tujuan kita kelak nanti akan sia-sia. Ini sebuah gambaran saja. Membangun kehidupan, membangun iman, membangun kebahagiaan, membangun kedamaian, kita butuh Tuhan. Kesuksesan, ketentraman, kemakmuran, dan kemasyuran, saya percaya ini akan menjadi dambaan atau harapan dari setiap orang. Sukses pasti menjadi harapan kita. Tentram, ya. Makmur, apalagi. Kemewahan, kemasyuran, ya. Tapi
tidaklah semudah apa yang kita bayangkan untuk memperoleh itu. Kita butuh dididik, kita butuh diajar, kita butuh hikmat, kita butuh tuntunan, dan kita butuh pengawasan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, jika kita sudah mungkin saat ini sampai kepada kesuksesan, ketenaran, kemakmuran, kemasyuran, saudara renungkan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak sampai ke sini. Bisa aja sebelum kita mencapai semuanya, kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Atau kita bisa gagal karena mungkin kita tidak memiliki waktu, memiliki keuangan, dan tidak memiliki kesehatan untuk meraih. Tapi kalau kita dapat meraihnya, kita bisa mendapatkannya. Ingat bahwa di semua kesuksesan kita, di semua ketenaran kita, di semua kemakmuran kita, di semua kemasyuran kita, ada keterlibatan Tuhan 100%. Tuhan ada di sana. Jangan menganggap kita bisa. Jangan menganggap kita pintar. Kalau saudara sampai hari ini sehat, itu karena pemberian Tuhan. Siapapun engkau, pasti sangat senang dan bangga bila kita terkenal di sosial media, atau kita terkenal dalam sebuah tulisan koran, terkenal karena kita berhasil, terkenal karena kita mencapai karier kita, terkenal karena kita dalam pekerjaan sukses. Dan mungkin banyak orang memberikan jempol kepada kita. Mungkin orang membangga-banggakan kita, menyanjung-nyanjung kita. Tapi sekali lagi saudara, apapun ketenaranmu hari ini, ya, apapun kebanggaanmu hari ini, 100% ada keterlibatan Tuhan. Lalu di mana usaha kita? Ayat tadi mengatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Dengan kata lain, kalau bukan Tuhan yang menuntun kita, membawa kita kepada kesuksesan, kita tidak bisa mencapai, bahkan sia-sia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebahagiaan bahkan dengan ketentraman seringkali kita banggakan. Kekayaan seringkali kita banggakan. Dan mungkin kita berkata dalam hati, saya hebat, saya bisa, saya luar biasa. Kalau ini muncul dalam pikiran kita, kata-kata kita memuji diri sendiri, memuji kesuksesan kita, dan melupakan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalamnya, itulah kesombongan manusia. Saudara, setiap hasil pekerjaan kita, setiap hasil ketekunan kita, setiap hasil kerajinan kita, atau hasil dari keuletan kita, sekali lagi, semua karena campur tangan Tuhan. Jadi jangan sombong. Kita tahu bersama di dalam perjanjian lama ada seorang raja yang sombong. Seorang raja yang angkuh. Seorang raja yang kejam.
yaitu Raja Nebukadnezar. Itu tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 30. Berkata Raja Nebukadnezar itu, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Minta ampun sombongnya, minta ampun raja ini. Tapi semua tumbang dalam kekuasaan Tuhan. Dia tidak bisa bertahan dengan kerajaannya. Bahkan dia pernah dipermalukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dihukum, ya, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami hukuman karena tidak menuruti apa permintaan Raja Nebukadnezar. Mereka dihukum, dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, yang panas. Tapi mereka tidak mati. Itu untuk apa? Melucuti atau menghancurkan keangkuhan daripada Raja Nebukadnezar. Tuhan yang menghancurkan. Tuhan beserta dengan ketiga pahlawan ini untuk menghancurkan kesombongan Raja Nebukadnezar. Dia bilang tadi begini, Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi apapun kesombongan manusia, sekalipun dia raja, petinggi bangsa, itu akan runtuh kalau dia tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dia tidak berkata bahwa ini ada keterlibatan Tuhan. Dalam hidup, dalam pribadi kita pun sama. Sekali lagi, ketenaran, kesuksesan dalam engkau menjalankan hidup, ingat, jangan sombong. Ingat, ada Tuhan. Dalam pelayanan pun sama. Jika kesombongan itu mulai kita bawa dalam pelayanan, maka ingat, kehancuran juga akan mengikutimu. Jangan berkata, aku bisa begini, aku bisa begitu karena aku begini. Saudara, jangan. Hanya Tuhan yang mampu mensukseskan, mengangkat, meninggikan, membawa kepada kemenangan. Raja Daud, ingat, dia pernah berkata begini, dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Seorang raja berkata, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas segala kerajaan daripada Daud. Sekalipun dia raja, tapi dia mengenal Tuhan dengan baik. Dia dekat dengan Tuhan. Makanya sampai hari ini keturunannya, kerajaannya kuat disertai oleh Tuhan. Demikian kehidupan kita. Jangan kita sombong, kita tetap melihat, memandang kekuasaan Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekayaan, kedudukan, kemakmuran yang kita miliki, ingat semua berasal dari pemberian Tuhan. Namun, jika juga kita mampu dan bisa memberikan ucapan syukur, persembahan kepada Tuhan, jangan berkata kita karena kita mampu, tidak, saudara. Memberi ucapan syukur kepada Tuhan harus atas sukacita. Untuk membangun gereja Tuhan, pelayanan Tuhan. Mari kita sama-sama. Kalau saudara punya tenaga, berikan tenaga saudara. Punya hikmat, kepintaran, berikan itu kepada pelayanan gereja. Saudara punya uang, berikan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Karena tidak semua sama.
kekuatan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Ada yang memberi tenaga, ada yang memberi doa, ada yang memberi duit, ya. Ada yang memberi waktu, ya. Full time dalam pelayanan. Nah, semua ini sama-sama kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Supaya tidak ada kesombongan dalam pribadi kita. Dalam Roma pasal 11 ayat terakhir saya akan baca, ayat 36 katakan begini. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya semuanya apa yang kita miliki, tubuh kita ini, nafas kita ini, harta kekayaan kita yang kita miliki, waktu-waktu kita miliki, itu semua dari Dia, dari Tuhan yang memberikan kepada kita. Bahkan dikatakan bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Apapun yang ada di dalam dunia itu milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia ini. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa segala yang kita miliki, entah itu harta, talenta, posisi, kedudukan, kesehatan, bahkan kesempatan adalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi semua harus kita kembalikan dengan ucapan syukur dan berkata, Tuhan, apapun yang aku miliki dalam hidup ini adalah kepunyaan-Mu. Makanya kita kembalikan setia, dekat dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang saya dapat bawakan sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada kesempatan ini. Biar kami benar-benar mendengar dan mentaati, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuntun dan bawa kami dalam kekuatan-Mu ya Bapa. Jika di antara kami yang mengalami masalah hidup, persoalan-persoalan hidup, baik kesehatan, kekuatan, usaha, pekerjaan, keuangan, bisnis, dan lain sebagainya, pendidikan, mungkin ada masalah. Tuhan campur tangan supaya semuanya berjalan dengan baik dan kami boleh sukses dan memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, jamah, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Semua rencana kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Jaga kami, lindungi kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.